KPU dan PDI Perjuangan beda tafsir hukum mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang menyebabkan terjadinya kasus dugaan suap terkait permohonan pergantian antar waktu yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku. Rekan Eva Wondo akan memaparkan data dan juga faktanya. Eva, silakan. Baik, terima kasih Marvin dan juga pemirsa, pergantian antar waktu atau PAW anggota legislatif adalah hal yang lazim. Seorang anggota dewan bisa diganti dengan berbagai alasan. Di antaranya mengikuti pilkada, pindah partai, kasus pidana, menjabat di jabatan publik lain, kebijakan partai, atau meninggal dunia. Ini seperti kasus politisi PDI Perjuangan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Lalu membuat caleg PDI Perjuangan yang berada di dapil yang sama dengan Nazarudin, Harun Masiku, berambisi menggantikan kursi almarhum Nazarudin dengan cara yang tidak halal melalui suap kepada Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan untuk memuluskan ambisinya. Lalu bagaimana sebenarnya celah hukum proses PAW? Mari kita cek data dan faktanya. Marvin juga pemirsa, kita akan lihat dulu terlebih dahulu ini data pergantian antar waktu atau PAW DPR RI periode 2014-2019. Ini dia datanya. Dari data ini kita bisa lihat bahwa Partai Hanura ini adalah partai yang paling sering melakukan PAW, yakni mencapai 68,8% dari total 16 kursi Hanura di DPR RI periode 2014-2019. Alasannya beragam. Mayoritas atau alasan utamanya adalah disebabkan perpindahan anggota Hanura ke parpol lain. Sedangkan untuk PDI Perjuangan tidak terlalu banyak sebenarnya. Hanya 14,7% dari 109 kursi PDI Perjuangan tahun 2014-2019. Ya, meskipun PAW adalah hal yang lazim, tapi menjadi tidak lazim ketika menjadi celah suap untuk menjadi jalan pintas bagi mereka yang meski kalah pemilu tetapi tetap ingin menjadi anggota DPR. Seperti kasus Harun Masiku, kader dari parpol pemenang pemilu legislatif 2019 PDI Perjuangan. Padahal Harun ini hanya di urutan 3 terbawah perolehan suara dengan hanya mendapatkan 5.878 suara. Beda jauh kalau kita bandingkan dengan suara almarhum Nazarudin sebanyak 145.752 suara. Sedangkan suara terbanyak kedua di Dapil Sumsel 1 adalah Rizky Aprilia dengan jumlah suara 44.402 suara. Nah, untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR pengganti antar waktu, Harun meminta bantuan Wahyu Setiawan. Namun Wahyu meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah. Kita akan lihat bagaimana alur suap itu berlangsung. Nah, ini adalah alur suap oknum Komisioner KPU. Jadi Harun Masiku ini memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan sebesar 900 juta rupiah yang diminta oleh Wahyu untuk dana operasional. Alurnya adalah Harun Masiku memberikan uang suap kepada Saiful. Ini yang disebut adalah salah satu staf dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Lalu Saiful memberikan uang kepada Agustiani Tio Fridelina. Ini adalah orang kepercayaan dari Wahyu Setiawan. Kemudian menurut KPK menyatakan bahwa Wahyu sudah 2 kali menerima pemberian suap, yakni pada pertengahan Desember 2019 sebesar 200 juta rupiah dan akhir Desember 2019 sebesar 400 juta rupiah. Tetapi yang 400 juta masih berada di Agustiani Tio Fridelina. Dalam kasus ini KPU dan PDI Perjuangan ini beda tafsir pemirsa soal hukum PAW DPR RI. Sejak Juli 2019 setelah Nazarudin Kimas meninggal dunia, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan ini aktif menempuh upaya uji materi Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan suara dalam pemilu. Permohonan yang diajukan pada 24 Juni 2019 itu resmi diajukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Salah satu pokok permohonannya agar dalam rekapitulasi suara partai berwenang menetapkan sendiri caleg yang berhak mendapatkan pengalihan suara caleg yang sudah meninggal. Alasannya bahwa kendali pencalonan ada di tangan partai politik peserta pemilu. Lalu pada 19 Juli 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan MA nomor 57 P HUM garis miring 2019, tepatnya di halaman 66 dan 67, isinya yakni penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik. Nah, setelah mendapatkan lampu hijau dari Mahkamah Agung, DPP PDI Perjuangan menyurati KPU pada 5 Agustus 2019 dengan ditandatangani oleh Hasto Kristianto. Isinya agar KPU melaksanakan
putusan Mahkamah Agung. DPP PDI Perjuangan meminta agar suara Kimas dialihkan ke Harun Masiku. Tidak kehabisan akal, PDI Perjuangan kembali mengirimkan surat ke KPU pada 13 September 2019. Isinya meminta KPU memberikan suara Kimas kepada Harun. Lagi-lagi memberikan suara Kimas kepada Harun. Dan 6 Desember 2019 bernada sama tapi berupa permohonan PAW Rizky dengan Harun. Namun KPU menolak semua permintaan PDI Perjuangan. Dalam rapat plenonya, KPU tetap menetapkan peraih suara terbanyak kedua di Dapil Sumsel 1 Rizky Aprilia yang berhak menggantikan Nazarudin Kimas. Lalu apa dasar hukum dari KPU? Ini dia dasar hukum dari KPU, yakni berpegang pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 426, Undang-Undang Pemilu ayat 3. Isinya begini pemirsa, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini meninggal dunia atau berhalangan tetap diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya. Ini harus digarisbawahi berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya. Menurut KPU, keputusan MA yang tadi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 426 ini, sehingga KPU memilih mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Walaupun keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. KPU menyatakan bahwa dasar keputusannya berpegang teguh pada undang-undang. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki undang-undang ada di bawah undang-undang dasar. Jadi menurut KPU, kedudukan hukum undang-undang lebih tinggi dari putusan Mahkamah Agung. Lalu bagaimana nasib KPU kini tanpa Wahyu Setiawan? Wahyu telah menyampaikan pengunduran diri dan kini KPU sedang menunggu surat keputusan Presiden terkait pengunduran diri dari Wahyu. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, Komisioner KPU diberhentikan oleh Presiden. Lalu siapa yang menggantikan Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU? Karena sesuai Undang-Undang Pemilu Pasal 10 ayat 1 huruf A, jumlah komisioner KPU harus 7 orang agar keputusannya ini bisa kolektif kolegial. Dan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Pasal 37 ayat 4 huruf A menyatakan bahwa anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR. Dan kita akan lihat untuk hasil voting calon komisioner KPU periode 2017-2022 yang digelar Komisi 2 DPR RI tahun 2017 yang lalu. Ya, boleh dibantu teman-teman. Ya, ini adalah hasil voting calon komisioner KPU 2017-2022 yang lalu. Urutan pertama adalah Pramono Ubaid Tantowi. Ubaid Tantowi mendapatkan 55 suara, disusul Wahyu Setiawan yang sudah menjadi tersangka KPK 55 suara, Ilham Saputra 54 suara, Hashim Asyari 54 suara. Lalu urutan selanjutnya Firian Aziz 52 suara, Evi Novida Ginting Mandik 48 suara, Arief Budiman 30 suara. Dan yang ada di urutan berikutnya atau urutan ke-8 yang berhak menggantikan Wahyu Setiawan adalah Idewa KD Wiyarsa Rakasandi dengan 21 suara. Ya, Marvin dan juga pemirsa, kasus dugaan suap yang melibatkan oknum penyelenggara sekaligus peserta pemilu menunjukkan adanya celah praktik transaksional. Tentunya harus ada persamaan persepsi antara Mahkamah Agung dan juga KPU dalam memahami undang-undang agar tidak ada tafsir yang berbeda yang akhirnya menjadi celah hukum untuk akal-akalan oknum baik dari partai politik maupun dari penyelenggara pemilu. Marvin. Baik, terima kasih Pak Waduh untuk pemaparannya. Betul sekali, celah hukum ini yang kemudian harus menjadi perhatian bersama baik dari antara partai ataupun juga baik dari sejumlah orang penyelenggara dari pemilu. Baik, dan demikianlah pemaparan dari rekan Eva Mondo. KPU dan PDI Perjuangan beda tafsir hukum mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang menyebabkan terjadinya kasus dugaan suap terkait permohonan pergantian antar waktu yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku. Rekan Eva Wondo akan memaparkan data dan juga faktanya. Eva, silakan. Baik, terima kasih Marvin.
Marvin dan juga pemirsa, pergantian antar waktu atau PAW anggota legislatif adalah hal yang lazim. Seorang anggota dewan bisa diganti dengan berbagai alasan. Di antaranya mengikuti pilkada, pindah partai, kasus pidana, menjabat di jabatan publik lain, kebijakan partai, atau meninggal dunia. Ini seperti kasus politisi PDI Perjuangan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Lalu membuat caleg PDI Perjuangan yang berada di dapil yang sama dengan Nazarudin, Harun Masiku, berambisi menggantikan kursi almarhum Nazarudin dengan cara yang tidak halal melalui suap kepada